Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan semua, teman-teman untuk kegembiraan waktu kita sangat sedikit. Monggo, terima kasih. Teman sekalian, ini Anda harus memaknai ini semua, permainan ini semua sebagai cara kita untuk siap untuk bermasyarakat, siap untuk berekspresi, siap untuk merespon, siap untuk menanggapi, siap untuk ambil keputusan. Ya, ini pelajaran untuk siap ambil keputusan. Karena kita ini salah ambil keputusan terus-menerus di Indonesia dalam skala lokal maupun nasional. Ya, kita belajar ambil keputusan yang tepat sampai tempo tinggi kita harus tetap tepat. Oke, sekarang teman-teman yang siap untuk presentasi, tepuk tangan, maju ke depan semua. Yuk, masing-masing waktunya 5 menit. Bib Anis dan Bapak Guru akan memberi respon terhadap uraian Anda. Siap? Kelompok Fatona, Al-Aziz dan Amanah. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Yang sebelah kanan tutup sebelah kanan. Tengah-tengah. Oke, siapa yang siap duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa identitas dan profesi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan juga rasul. Sebagai penyebar agama Islam dan pemimpin umat manusia dalam melakukan kebaikan. 2. Apa bidang keahlian atau ekspertasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Perdagangan, ahli penghubungan dan kekeluargaan, dan strategi berperang. 3. Pilihlah yang mana ya dan mana tidak pada Muhammad: sipil, militer, penguasa, pejabat, pengusaha, cendekiawan, budayawan, filosof, negarawan, guru, bangsa, seniman, pendekar. Ya, sipil, militer, budayawan, pendekar, guru, pengusaha. 4. Apa perbedaan antara tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dengan sebagai Rasul? Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban. Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan memilih kewajiban. 5. Apakah Nabi Muhammad itu pemimpin umat Islam ataukah pemimpin umat manusia? 6. Percayakah Anda bahwa Nabi Muhammad berkeluarga dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama? Percaya. 7. Hal-hal apa sajakah yang Anda kagumi dan Anda teladani dari atau pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sifat yang lemah lembut, baik hati, toleran terhadap orang lain, dan lain-lain. Nomor 8. Adakah hal-hal yang harus Anda kritik atau tidak setuju pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada, karena apapun yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad pasti mempunyai tujuan yang baik. Nomor 9. Seandainya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada, apakah Anda mencuri, berbuat jahat, menyakiti, atau membunuh orang? Tergantung dalam lingkungan yang kita tempati. Jika lingkungan yang kita tempati lingkungan yang buruk, maka bisa mungkin kita akan melakukannya. Tapi jika lingkungannya baik, bisa juga tidak. 10. Apa pendapat Anda tentang 9 pertanyaan di atas?
Pertanyaan di atas membuka pikiran kita untuk terus meneladani sifat Nabi Muhammad dan menambah wawasan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemimpin kelompok 2 akan mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan di sini. Nomor 1, apa identitas dan profesi Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad merupakan seorang nabi dan juga rasul, dan profesi Nabi Muhammad sebagai pedagang dan penyebar agama Islam. Nomor 2, apa bidang keahlian atau ekspertasi Muhammad? Nabi Muhammad semua bisa melakukan semua, terutama sipil, militer, pengusaha, cendekiawan, negarawan, guru bangsa, dan pendekar. Nomor 3, pilihlah yang mana ya dan mana tidak pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sipil, militer, penguasa, pejabat, pengusaha, cendekiawan, budayawan, filosof, negarawan, guru, bangsa, seniman, pendekar. Yang saya sebutkan di atas jawabannya ya semua, karena Nabi Muhammad mempunyai sifat mencakup semua itu. Hah? 4. Apa perbedaan antara tugas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dengan sebagai rasul? Sebagai nabi mendapat wahyu, boleh disampaikan, boleh tidak kepada umatnya. Nabi Muhammad sebagai seorang rasul harus disampaikan kepada umatnya ketika mendapat wahyu. Apakah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin umat Islam ataukah pemimpin umat manusia? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah pemimpin umat manusia. Percayakah Anda bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkeluarga dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama? Tidak, karena Nabi Muhammad berpoligami dengan berangsur-angsur. Setelah Khadijah meninggal, dia baru menikah. Dan menikah itu bukan karena suka atau cinta, tetapi karena berniat untuk menolong. Terus nomorku apa? Hal-hal apa sajakah yang Anda kagumi dan Anda teladani dari atau pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kejujurannya, ibadahnya, sifat kepemimpinan, dapat dipercaya, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah hal-hal yang Anda kritik atau tidak setuju pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. 9. Seandainya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada, apakah ada mencuri, berbuat jahat, menyakiti atau membunuh orang? Tergantung pada diri kita sendiri yang melakukan itu. Apa pendapat Anda tentang pertanyaan di atas? Mendapat wawasan yang lebih luas dan spesifik tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kelompok Al-Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan terakhir, kelompok terakhir kemudian akan direspon, kemudian nanti setelah beberapa respon dari Habib Anis, dari Ibu Kepala Sekolah, dan dari Bapak Guru Agama terutama, kemudian kita puncai acara bersama-sama menjelang maghrib. Silakan kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Fatona akan menjawab pertanyaannya. Nomor 1, apakah
apa identitas dan profesi Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah Nabi dan Rasul. 2. Apa bidang keahlian atau ekspertasi Nabi Muhammad SAW? Jawabannya semua bidang. Pilihlah yang mana ya dan mana tidak pada Muhammad SAW, sipil, militer, penguasa, penjabat, penguasa, cendekiawan, budayawan, filosof, negarawan, guru, bangsa, seniman, pendekar. Ya, semua. Apa perbedaan antara tugas Muhammad SAW sebagai Nabi dengan sebagai Rasul? Nabi menerima wahyu Allah untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan memiliki kewajiban menyampaikan kepada umatnya. 5. Apakah Muhammad SAW itu pemimpin umat Islam ataukah pemimpin umat manusia? Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat manusia. 6. Percayakah Anda bahwa Muhammad SAW berkeluarga dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama? Tidak. 7. Hal-hal apa sajakah yang Anda kagumi dan Anda teladani dari atau pada Muhammad SAW? Kesabarannya dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan kejujurannya pada waktu dagang. 8. Adakah hal-hal yang Anda kritik atau tidak setuju pada Muhammad? Tidak ada, karena Nabi Muhammad selalu sempurna. 9. Seandainya Muhammad SAW tidak pernah ada, apakah Anda mencuri, berbuat jahat, menyakiti, atau membunuh orang? Iya, karena tidak mendapatkan pedoman hidup. Apa pendapat Anda tentang 9 pertanyaan di atas? Pertanyaan di atas dapat menambah ilmu dan wawasan dan dapat bisa meneladani sifat tentang Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih dari kelompok Fatona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, alhamdulillah bil amin. Tepuk tangan semua untuk 3 kelompok. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Itunya dibawa pulang, mudah-mudahan ada manfaatnya, teksnya. Kemudian kita sudah kasih ke Ibu Kepala Sekolah, satu lagi mungkin kepada Bapak. Kita serahkan. Saya silakan Bib Anis dulu merespon. Waktu kita paling lama tinggal setengah jam lagi sebelum maghrib. Tafadhol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adik semua. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang disusun Cak Nun ini, Mbah Nun ini, yang 3 pertama misalnya ya, itu kan memandang dari Anda zaman sekarang. Jadi kita kan harus mulai dari cara pandang begini. Ketika Anda di dalam kelas, Anda melihat kan terbatas dengan tembok-tembok kelas kan. Ketika Anda di sini, Anda terbatas ini pandangan Anda. Ketika Anda lebih naik ke tingkat yang lebih tinggi, pandangannya lebih luas. Nah, orang-orang sekarang itu kecenderungannya punya kesalahan ketika mengklaim apa yang dia pendapat dia tentang Kanjeng Nabi itu sebagai Kanjeng Nabi, bukan sebagai pendapat dia. Pendapat kita tentang Quran seperti juga pendapat kita tentang Quran kita anggap sebagai itu Al-Quran. Itu yang kesalahan yang awal gitu loh. Padahal kalau sekarang saya tahu, yang tahu betul-betul kapasitas seorang dokter itu sama dengan dokternya enggak? Enggak. Yang tahu bahwa Anda benar-benar dokter itu orang yang punya ilmu yang sama dengan gelar dokter yang sama enggak? Nek misalnya Anda cuma lulusan SMA, tahu kualitas kedokteran itu, kenapa dia disebut dokter? Kan karena dikai nama dokter, terus ada oh dia dokter. Tapi Anda kan nggak tahu kualitasnya kedokterannya. Nah sama, seorang alim hanya tahu kealiman seseorang yang sama alim, yang nggak akan tahu. Nah kalau kita lihat dari sekarang ini, banyak orang mengklaim tahu tapi tidak tahu sebenarnya, hanya pengetahuan dirinya sendiri. Ini yang awal ya, artinya bahwa Rasulullah itu manusia, karena itu kan dia insan kamil, utuh, mewakili semua yang ada di kenyataan di semesta itu, ada prototipenya, ada contohnya di dalam diri Rasulullah. Karena itu kita bukan tidak boleh seorang politisi bisa melihat
Kanjeng Nabi itu politisi hebat, tapi jangan lupa, jangan pernah menyebut Kanjeng Nabi sebagai politisi. Kanjeng Nabi itu cendekiawan yang hebat, tapi Rasulullah bukan cendekiawan yang, beliau semua itu beliau orang yang mengikuti Allah. Kita membaca dari kacamata kita. Yang salah kita sekarang, Anda ini satu tadi, yang satu ya. Yang kedua, Anda mengklaim kalau Anda ahli mesin, Anda akan melihat apapun yang Anda lihat di dunia ini dengan contoh-contoh pengetahuan Anda tentang mesin. Itu bisa benar, ya dah? Tapi kalau itu Anda klaim sebagai kebenaran mutlak, itu salah. Itu yang pertama ya. Jadi modernitas itu, zaman modern sekarang memotong-motong sehingga akhirnya tidak mengenali manusia, tapi mengenali potongan-potongan manusia. Itu yang pertama. Saya tentang Nabi Muhammad itu Rasul, Nabi dan Rasul itu bedanya apa? Kalau secara gampang gini aja, Nabi itu hasil capaian. Karena naba itu kata dasarnya berita, pemberi berita. Akhirnya dia naik sampai ke titik punya pengetahuan yang bisa memberitakan. Kalau Rasul itu tempatnya ada SK dari Allah untuk mengajar. Jadi yang satu itu sunnah untuk mengajar, yang satu wajib. Itu kalau bodoh-bodohan. Ya itu aja yang mungkin saya tambahkan. Yang paling penting sebenarnya yang pertanyaan kelima. Sebagian ulama percaya bahwa umat setelah Nabi Muhammad, artinya semua umat, agamanya apa wae, ora beragama, itu namanya umat Muhammad. Jadi semua orang yang hidup setelah Nabi Muhammad namanya umat Muhammad. Artinya Nabi Muhammad itu nabi manusia, bukan nabinya orang Islam. Itu juga salah, kata-kata saya ini nabinya orang Islam juga salah. Orang Islam itu artinya, Muslim itu artinya manusia utuh yang merangkum semua kenyataan di semesta ini sebagai satu kenyataan, maka disebut tauhid. Nabinya adalah puncaknya, karena itu disebut rahmatan lil alamin. Kalau kanjeng Nabi kan wa ma arsalnaka kanjeng Nabi ila rahmatan lil alamin. Artinya manusia pengikutnya juga rahmat menjadi semesta, bagi semesta dalam lingkungannya masing-masing. Mungkin itu, Cak. Itu dulu aja. Terima kasih. Jadi setelah tadi apa yang disampaikan Cak Anon dan juga beserta tim, saya berharap pada anak-anak sekalian apa yang diberikan tadi menjadi tauladan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari lakukan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk diri kalian sendiri. Ya. Jadi apapun yang ada di samping kanan, samping kiri, itu mana yang baik itulah diikuti. Tapi tidak menjadi orang yang ikut kanan, ikut kiri, tapi jadilah dirinya sendiri. Itu. Saya kira itu. Terima kasih. Saya sangat terharu sekali dari 3 kelompok yang ditunjuk oleh tim dari Kiai Kanjeng yang dibimbing langsung oleh Mbah Nun. Luar biasa. Menanggapi satu permasalahan dengan beraneka ragam karakter anak-anak kami dari berbagai jurusan yang kurang lebih ada 8 jurusan, ternyata memiliki satu kesamaan persepsi, kelompok manapun yang menjawab. Ini menggambarkan bahwa dengan kita duduk di tempat ini pada sore hari ini, benar-benar kita terbius dengan satu permasalahan untuk menyamakan kita demi persatuan kekompakan SMK Tunas Harapan Padi. Saya tidak berpikir jawaban itu benar atau salah. Karena apa? Di sini kita tidak mencari kebenaran dan kesalahan. Tapi kebenaran dan kesalahan itu akan muncul karena kita berbuat. Marilah kita jangan takut berbuat,
dan jangan takut benar dan salah, karena benar dan salah tempatnya bukan di kita, tapi yang maha yang lebih tahu. Mungkin itu respon dari kami, Cak Nun. Terima kasih. Oke, terima kasih anak sekalian. Hujan, saya turun ya supaya semangat ya. Oke, bismillah. Anda punya lemari di rumah? Ada kuncinya? Penting mana, almari apa kuncinya? Penting mana, kunci apa almarinya? Kedua-duanya penting. Oke. Kalau Anda sekolah di SMK Tunas Harapan, itu dapat isi lemari apa kunci? Dipikir. Kowe sekolah ning kene iki entuk isine lemari, apa lemarine apa kuncine? Isine lemari. Nek isine lemari, ana lemarine ora? Dikai karo sekolahane ora? Duwe kuncine ora? Anda harus punya ketiga-tiganya. Sekolahan memberi muatan-muatan, pengetahuan-pengetahuan. Anda harus punya lemari untuk menyimpannya. Lemari itu teorinya, terminologinya, metodologinya. Kuncinya adalah ibunya, ibu ilmunya. Jadi malam siang ini semua 3 kelompok tadi maupun permainan-permainan yang kita selenggarakan itu aku mengekai kue kunci. Mengekai kue gawanen kunci kuwi engko kowe ketemu lemarine engko kowe iso buka. Jelas ya? Jadi siang ini jangan mencari isi lemari ke saya cuma ngasih kunci. Mungkin dia berlaku seminggu lagi atau besok atau sebulan lagi, setahun lagi, ketika Anda mengalami sesuatu baru kunci itu Anda temukan bahwa oh ini perlu. Jelas ya? Ingat-ingat, pokoknya tadi saya ngasih kunci bukan ngasih lemari dan isinya. Oke? Isinya gampang, tinggal browsing. Tapi kalau Anda tidak punya lemari, nanti semrawut ilmu Anda, muatan Anda kalau Anda tidak punya metodologinya atau kaifiat atau torikotnya. Maka yang saya kasih ke Anda hari ini adalah kunci. Jadi 10 tadi itu tidak usah dipikirkan, gawonen wae, ikhlas wae, engko suatu hari kowe nemokke, oh jebol iki maksudnya, nanti akan berguna untuk rumah tanggamu, untuk pekerjaanmu, untuk profesimu, untuk apapun, insya Allah akan berguna, jangan khawatir ya. Saya hidup secara seperti itu, saya ambil kunci dari Allah sebanyak-banyaknya, meskipun saya belum tahu lemarinya, belum tahu isinya, tapi karena saya bawa banyak kunci, sekarang lemari apa saja bisa saya buka. Semua bidang saya bisa buka karena saya pegang kuncinya, gitu ya. Mau politik, mau kriminalitas, mau security, mau polisi, mau tentara, mau kampus, mau kitab kuning, semua bisa kita buka kuncinya asal kamu rajin mengumpulkan kunci-kunci. Jelas ya? Oke. Agak khusus sedikit. Sebenarnya 9 pertanyaan tadi itu jebakan untuk Anda. Sebenarnya tidak bisa Rasulullah diukur dengan 9 cara tadi itu. Tidak bisa. Rasulullah lebih besar dari semua yang Anda kenal dalam ilmu sekarang. Masa kowe ditakoni Rasulullah profesinya apa? Kowe jawab, loh Rasulullah ora iso diukur profesinya apa, ora duwe profesi, ora perlu profesi kayak insan kamil, wis beres sembarangnya, ora perlu profesi. Profesi itu kan perjuangan untuk mencari nafkah. Rasulullah tidak perlu profesi, tidak perlu identitas. Rasulullah melebihi segala identitas karena kata Habib Anis dia insan kamil sudah. Jadi pertanyaan tadi itu jangan-jangan ngapusi kowe. Kowe lak rada ngerti ta tak apusi. Itu tadi jebakan untuk Anda semuanya, tapi nanti pikirkan di rumah. Digawa wae ya. Digawa dicatat kuwi dadi kuncine uripmu, insyaallah suatu hari kowe kaget itu akan berguna. Dan begitulah cara saya hidup, karena saya tidak sekolah dimanapun, tidak nyantri di pesantren manapun kecuali diusir setelah 1 tahun 2 tahun ya. Jadi saya mencari sendiri kunci-kunci kehidupan, dan kunci utama adalah Al-Fatihah. Dialah ibunya Al-Quran, berarti dia adalah mboknya, mbahnya, ibunya semua ilmu pengetahuan. Gitu ya teman sekalian.